saja yang akan panjenengan persiapkan dan yang sudah dipersiapkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Widi, ini nanti saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Sinta. Sebelum melaksanakan coaching, saya mempersiapkan alur tirta Bu, dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Sinta nantinya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, silahkan waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Eva. Terima kasih Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Widi. Ya. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Eva. Kalau kabar anaknya Bu Sinta di kelas bagaimana Bu keadaannya? Alhamdulillah, anak-anak sih kondusif Bu Eva. Alhamdulillah ya Bu. Oh iya, tadi Bu Sinta menghubungi saya. Ada apa sih Bu? Barangkali ada yang perlu dibicarakan dengan saya. Iya Bu Eva, maaf pengganggu sebelumnya. Ini permasalahannya di kelas saya Bu. Saya ini kurang nyaman Bu, karena perilaku murid saya yang bernama Dirga itu loh Bu. Saya melihat perilakunya si Dirga itu menurut saya kurang bisa merespon pembelajaran, sulit diarahkan dalam belajar, dan perilakunya hanya menuruti kemauannya sendiri itu Bu, yang bermain tanpa mengerti batasan waktu untuk mendapatkan untuk dapat menyelesaikan pembelajaran dan aktivitas selanjutnya. Kemudian Dirga juga kurang merespon pembelajaran bersama teman-temannya, tampaknya sangat egois sekali Bu, dan kurang menghargai teman-temannya, sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab hilangnya konsentrasi belajar temannya saat pembelajaran Bu. Begitu ya ceritanya tentang perilaku anak-anak di kelas berarti ya. Terus apa yang Bu Sinta harapkan nantinya dari percakapan ini Bu? Iya Bu Eva, saya sih berharap setelah percakapan kita nanti saya punya solusi untuk perilaku si Dirga itu loh Bu. Seperti itu, yang sebelumnya kurang baik nanti akhirnya bisa menjadi lebih baik begitu Bu. Nah, kalau begitu dengan perilaku anak-anak tersebut, bagaimana sih perilaku anak yang baik di kelas menurut Bu Sinta harusnya bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih Bu, anak-anak yang berperilaku baik itu diantaranya sopan, pembicaraannya santun, kemudian bisa merespon apa yang ibu guru jelaskan atau disampaikan gurunya seputar pembelajaran di kelas, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bertanggung jawab dalam pembelajaran, sehingga dalam belajar nantinya dapat mematuhi kesepakatan atau keyakinan kelas kita gitu Bu. Oke, kalau begitu pada kenyataan yang Bu Sinta alami saat ini, yang digambarkan oleh Bu Sinta itu angka 1 sampai 10, berarti Bu Sinta berada di posisi mana Bu? Iya, kalau menurut saya si Dirga itu masih di posisi angka 5 Bu. Iya ya. Menurut Bu Sinta, mengapa Bu Sinta menggambarkan Ananda Dirga ini masih di posisi 5 Bu? Begini Bu, karena menurut saya sih ada beberapa alasan ya Bu ya. Di antaranya di sini dia kurang merespon arahan dari guru, kemudian kurangnya kesiapan dalam belajar, terutama ini bersama teman-temannya dulu Bu. Kemudian egois, sikapnya pun selalu ingin menang sendiri, kemauannya yang keras dan selalu ingin dituruti, tidak mengerti atau belum memahami antara waktu bermain dan belajar. Terkadang juga kurang sopan dan kurang menghargai temannya karena masih belum bisa membedakan antara perbuatan dan yang baik dan yang buruk begitu Bu. Oh seperti itu. Gini ya Bu Sinta, apakah ada hal lain lah yang menyebabkan si Dirga itu berperilaku seperti itu? Menurut Bu Sinta apakah ada? Iya, menurut saya itu kemungkinan besarnya ya Bu, si Dirga ini berperilaku seperti itu mungkin kurang bisa diarahkan oleh guru dan merespon guru, lebih egois pada kemauannya sendiri begitu Bu. Kemudian mungkin dia ya tadi merasa dirinya paling baik dan paling benar begitu Bu. Yang bertanggung jawab pada Ananda Dirga ini kalau di rumah siapa Bu biasanya?
Ini kebetulan mamanya kan kerja, ayahnya kerja, dan dia tinggalnya itu hanya sama mbahnya Bu, gitu. Baik Bu, kira-kira selama ini apakah ada upaya dari Bu Sinta untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu? Ada sih Bu sebenarnya. Upaya yang sudah saya lakukan itu melakukan pendekatan, kemudian berkomunikasi dengan orang tua Dirga meskipun tidak bertemu langsung ya Bu ya. Kita sering chat WA, telepon dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya juga sudah menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya dan masih belum terlaksana sepenuhnya sih Bu. Karena kan orang tuanya tidak tinggal bersama si Dirga, Dirganya tinggal sama mbahnya. Jadi hanya pas waktu Dirga masuk sekolah. Kemudian karena saat ini kedua orang tua kandungnya itu berada di luar kota untuk bekerja, karena juga untuk memperbaiki ekonomi keluarga, kami juga mengalami kesulitan berkomunikasi juga sih Bu, karena cuma bisa telepon dan WA saja. Kemudian keluarga mbahnya di sini sangat memahami perilaku Dirga memang seperti itu ternyata di rumah, yang sulit diarahkan juga gitu Bu. Terus apakah ada sesuatu yang upaya lain yang pernah Bu Sinta lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Barangkali sudah pernah dulu bagaimana gitu. Beberapa waktu yang lalu sih, itu kira-kira 3 bulan setelah Tanah Jalan Baru ya Bu ya, sekitar 3 bulan ke depan si Dirga ini masih ketika sekolah masih diantar ayah sama ibunya. Apakah ada sesuatu upaya lah dari Ibu yang pernah Ibu Sinta lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya pernah sih Bu, dulu itu ketika awal pelajaran sekitar 3 bulan ke depan itu dia diantar sama orang tuanya, mungkin pas orang tuanya libur bekerja mungkin ya. Kemudian saya perhatikan sudah tampak sulit merespon arahan guru sih memang Bu dari awal dia pindah ke kelas yang baru ini. Kemudian dikarenakan faktor ekonomi keluarga sehingga orang tuanya kan harus kembali bekerja gitu Bu. Kemudian dikarenakan mbahnya ini juga kondisinya seperti itu, saya rasa tidak sampai hati untuk menceritakan kepada mbahnya masalah si Dirga di kelas itu sedetail itu tuh tidak mungkin saya rasa Bu. Dan ini harus kita lakukan bekerja sama dengan orang tuanya begitu Bu. Oh, ya. Kalau melihat dari kondisi seperti itu, kira-kira rencana yang Bu Sinta lakukan selanjutnya bagaimana? Iya, ini langkah awalnya mungkin saya berusaha untuk membicarakan dengan orang tuanya. Kemudian saya akan memberikan perhatian lebih, kemudian melakukan pendekatan dengan si Dirga, kemudian juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan serta bervariasi agar menarik perhatiannya si Dirga sehingga dia mendapatkan stimulus untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tentunya saya juga akan meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah Bu. Itu yang bagus itu Bu. Apakah ada rencana lainnya yang akan Ibu ambil? Pastinya, iya pastinya ada sih Bu. Di sini saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat menambah inspirasi dan inovasi berbagi pembelajaran yang menyenangkan agar semakin bervariatif begitu Bu. Saya juga berharap si Dirga nantinya menjadi anak yang lebih baik lagi, tentunya dalam sikap dan perilakunya, lebih dapat terarah, lebih bisa merespon pembelajaran yang saya berikan dengan baik begitu Bu. Dan sesama teman juga saling menyayangi, bisa bekerja sama, saling menghargai. Kemudian dia juga bisa membagi waktu antara belajar dan bermain, serta dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk begitu Bu. Baik, itu rencananya yang bagus sekali Bu Sinta. Semoga rencana Bu Sinta yang ingin terapkan dalam menyelesaikan masalah ini, khususnya pada kasusnya Ananda Dirga ini, Bu Sinta bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang target yang rencana Ibu lakukan ini kapan Ibu dilakukan? Iya. Ini saya sih ingin memberikan Dirga pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi itu secepatnya Bu.
mungkin besok setelah mendapatkan persetujuan dari Ibu Kepala Sekolah, saya akan segera menyiapkan pembelajarannya, membuat media pembelajaran yang menarik, tentunya yang diminati oleh si Dirga, sehingga di sini sebagai upaya saya menerapkan pemetaan murid terlebih dahulu. Jadi saya juga akan melakukan asesmen diagnostik dan lain sebagainya, begitu Bu. Baiklah Bu, kalau rencana progres anaknya nanti bisa diberlakukan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Sinta tadi, kira-kira berapa lama ya? Iya, mungkin nanti saya jalankan progresnya sampai akhir semester 2 ini Bu. Strategi yang saya sampaikan tadi juga saya laksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sampai akhir semester 2 ini Bu. Terus saya tahu kalau ada progres ya, hasilnya nantinya bagaimana ya? Iya, selama pembelajaran yang saya berikan, nanti sekaligus saya juga mencatat perkembangannya setiap hari sebagai bahan penilaian perkembangan dari Dirga itu dan bahan evaluasi keberhasilan strategi yang saya terapkan tersebut Bu. Apakah si Dirga itu sudah dapat berubah dan berkembang secara maksimal atau masih belum? Kemudian maksud saya sih seperti itu Bu. Oh, ternyata langkah-langkah dan rencana Bu Sinta itu baik sekali. Jadi semoga nanti untuk melakukannya itu lancar ya Bu. Ya Bu, semoga saja nanti apa yang akan saya upayakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Eva ya. Sama-sama Bu. Ya, semoga saya berhasil, ya, Bu. terima kasih. Akhirnya saya sudah mendapatkan solusi Bu. Iya. Terima kasih banyak. Mari Bu. Iya. Baik, Ibu Eva tadi sudah melakukan coaching dengan baik dengan Ibu Sinta. Harapannya nanti ke depannya dari coaching ini akan memberikan praktik baik kepada rekan sejawat ataupun kepada muridnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Eva. Terima kasih Bu Widi atas waktunya. Assalamualaikum Bu Sinta. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Eva. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya Bu Sinta, kemarin kan Bu Sinta hari sekarang mau jadi coaching ya sama Iya. Bu Widi. Iya. Ya. Terus hal apa yang Bu Sinta lakukan? Persiapkan untuk coaching. Ya, baik Bu. Di sini yang sudah saya persiapkan yaitu saya sudah mempelajari alur tirtanya dulu, kemudian mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti buat Bu Widi. Kemudian nanti saya usahakan untuk hadir sepenuhnya pada saat coaching. Kemudian saya juga akan menciptakan suasana nyaman sehingga Bu Widi bisa mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam diri Bu Widi. Jadi sudah siap ya Bu Sinta? Iya, siap. Kalau begitu mohon dilakukan coachingnya. Terima kasih atas waktunya Bu Eva. Baik, kita mulai ini ya. Assalamualaikum Bu Sinta, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, hari ini kok kelihatannya Bu Widi lagi gelisah atau gimana gitu ya? Iya, jadi Bu Sinta saya mau curhat ini karena hari ini tadi dapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah. Ada waktu nggak ya kira-kira? Iya, ada. Sebenarnya tujuan obrolan kita nanti apa ya? Kira-kira. Jadi seperti ini Bu Sinta, kemarin itu saya dapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah karena saat supervisi dengan Ibu pengawas ada beberapa permasalahan mungkin seperti miskomunikasi gitu, sehingga beliaunya itu kurang berkenan kepada saya seperti itu. Begitu ya. Kemudian Ibu Widi bisa itu sedikit ceritakan kira-kira yang menjadi permasalahan sehingga ditegur oleh pengawas itu bagaimana kok sehingga Bu Widi tiba-tiba ditegur gitu. Jadi seperti ini Bu Sinta, ketika supervisi hari Kamis lalu itu kebetulan di kelas saya di kelas 5, di situ tiba-tiba ibu pengawasnya itu kaget. Kenapa kok
video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Nah, kenapa seperti itu? Agar sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Tapi sepertinya ibu pengawas itu tidak menginginkan saya menggunakan sumber belajar seperti itu. Oh, gitu ya. Memang sumber belajar apa selain itu yang digunakan sama Bu Widi? Kadang menggunakan video pembelajaran yang saya download dari YouTube, kadang juga saya menggunakan puisi, kadang juga saya menggunakan bahan-bahan bekas yang saya modifikasi untuk sumber belajar. Iya. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas saat itu sudah benar, Bu? Kemudian kenapa kok masih bisa betul gitu? Sepertinya ada kesalahan kata menurut saya, sehingga beliau kurang berkenan. Mungkin inginnya beliau itu masih menggunakan pembelajaran yang ala konvensional. Nah, sekarang kan ada PMM, platform merdeka mengajar. Harapan saya sih agar anak-anak lebih mengerti gitu, Bu Sinta. Lebih tahu kalau sumber belajar yang lain juga bermanfaat selain itu. Oh iya, iya. Kemudian menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu itu membuat pengawas menjadi tersinggung ya Bu ya? Coba kira-kira Ibu flashback kembali, karena kalau menurut saya sih buku teks itu memang penting digunakan ya, karena merupakan bahan ajar konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan juga peranan yang baik bagi pembelajaran. Sebenarnya sih mungkin kalau flashback, mungkin kata-kata saya harusnya ada inovasi lagi Bu. Mohon maaf sebelumnya, karena kalau saya sekarang inginnya anak-anak itu lebih inovatif. Jadi inovatif nggak harus selalu dengan media pembelajarannya hanya satu titik aja, hanya buku teks aja, tetapi tidak akan menghapuskan buku teks juga. Jadi saya tetap menggunakan, namun saat supervisi dengan Ibu, saya sekali ini menggunakan sumber belajar yang lain. Saya seperti itu sih bicaranya. Oh gitu ya. Nah ini nih dari permasalahan yang dihadapi sama Bu Widi sekarang, kira-kira hal apa ya yang Bu Widi inginkan? Jadi saya ingin meminta maaf sebenarnya kepada Ibu pengawas, tapi agak bingung juga apakah saya langsung ke beliaunya atau saya harus ke kepala sekolah dulu. Ya begitu. Kemudian menurut Ibu, siapa yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu kepada pengawas? Kemudian mengapa Ibu memilih beliau? Sepertinya Ibu kepala sekolah, karena tadi pun saat saya ditegur itu ada beberapa teman guru yang menyarankan langsung aja cerita kronologinya ke Ibu kepala sekolahnya. Nah, jadi biar tahu, apalagi beliaunya juga kalau sama Ibu pengawas kan sering berkomunikasi, jadi saya bisa belajar berkomunikasi dengan baik lagi. Oke, gitu ya. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu kepala sekolah? Jadi saya akan cerita kronologisnya. Ibu mohon maaf ketika supervisi hari Kamis lalu Ibu pengawas masuk di kelas 5A. Setelah itu saya diberikan saran kenapa kok tidak menggunakan buku teks. Saya padahal menggunakan sumber belajar lain yaitu video pembelajaran. Mungkin bagi beliaunya buku teks itu harus menjadi sumber belajar utama. Tapi mengingat zaman sekarang harus lebih inovatif lagi, guru SD jadi anak-anak nanti tak bosan. Saya menginginkan hal yang baru dan saya mencoba hal yang baru itu. Nah, lalu bagaimana ya Ibu kepala sekolah, apakah kata-kata saya yang saya ucapkan saat itu seperti yang saya ceritakan ini menyinggung? Kalau menyinggung, berarti nanti saya permohonan maafnya itu seperti apa yang mungkin bisa menjadi referensi saya ketika saya langsung meminta maaf kepada beliau. Nah, sebenarnya sih sudah baik ya Bu ya. Kemudian kira-kira rencana Ibu jika Ibu kepala sekolah nantinya telah menyampaikan amanat yang Ibu sampaikan yang diberikan kepada Ibu pengawas itu sudah terlaksana, kira-kira rencananya apa lagi? Saya rencananya kalau Ibu kepala sekolah seandainya besok bisa memberikan saran kepada saya dan bisa berbicara dengan Ibu kepala sekolah, saya memohon izin Ibu kepala sekolah untuk menanyakan saya langsung ke Ibu pengawas di kantor filternya langsung gitu Bu Sinta. Jadi biar sama-sama enaknya permohonan maafnya langsung ke mereka. Saya setuju sih Bu ya. Kira-kira
juga meminta bantuan beliau agar hal ini lebih cepat membaik supaya masalah itu pun sudah lebih cepat selesai begitu Bu. Sepertinya besok Bu Sinta, karena hari ini kan baru saja ditegur. Nanti kalau saya seperti ini lagi, tiba-tiba pemikirannya tidak gitu, jadi ada jeda waktunya dulu. Jadi besok pagi saya harus mengajukan. Ya. Baik, ya itu tadi mungkin memang cara penyampaiannya tadi Ibu ya. Nah, karena Ibu Widi sudah punya rencana untuk solusi masalah Ibu bersama Ibu kepala sekolah, nantinya semoga masalah Ibu cepat selesai ya. Nah, semoga nanti Ibu juga sukses dalam menjalani usaha permohonan maaf tersebut. Nanti tolong kabari saya lagi jika sudah selesai menghadapi Ibu kepala sekolah dan kepada pengawas ya Bu ya. Semoga nanti lancar Bu. Amin, amin Bu Sinta. Terima Ya. kasih atas sarannya dan doa semangatnya juga. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Sinta. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu Sinta tadi sudah melaksanakan coachingnya? Iya, alhamdulillah itu sudah. Di situ tadi saya sudah menurut saya sih itu sudah pertanyaan yang saya ajukan sudah berbobot dan sudah sesuai dengan alur cerita sehingga Bu Widi bisa menemukan solusi dari potensi yang digali dari dalam diri Bu Widi itu sendiri. Seperti itu. Berarti sudah bagus sekali ya pelaksanaan coachingnya. Ya mungkin kedepannya mungkin lebih baik lagi ya Bu ya. Dengan seperti ini kita bisa menyelesaikan masalah bersama. Iya, Ibu. Terima kasih. Saya juga mohon pamit ya Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Widi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Sinta. Alhamdulillah luar biasa, sangat bahagia dan ceria juga Bu Sinta. Iya baik Bu Widi. Bu Widi hari ini Bu Widi rencananya mau melakukan coaching ya dengan Bu Eva. Nah ini ada sedikit pertanyaan dari saya Bu Widi. Sebelum Bu Widi melakukan coaching bersama Bu Eva, kira-kira apa saja ya yang akan Bu Widi lakukan dan yang sudah Bu Widi siapkan sebelum melakukan coaching hari ini? Oke, baik Bu Sinta. Saya sudah membaca terlebih dahulu coaching menggunakan alur tirta itu seperti apa. Lalu di situ sudah saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga beberapa kalimat positif untuk Bu Eva. Jadi agar lebih hidup lagi ya nanti ya coachingnya. Ya baik, berarti Bu Widi sudah siap untuk melakukan coaching dengan Bu Eva ya? Siap Bu Sinta. Baik, monggo silakan bisa dilakukan coachingnya kali ini. Oke. Assalamualaikum Bu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Kok kelihatannya Bu Eva seperti agak gelisah gitu ya Bu? Waalaikumsalam Ibu. Iya, ini loh Bu, ada beberapa yang mengganggu pikiran saya. Kira-kira yang mengganggu pikirannya Bu Eva itu apa ya? Karena dari tadi itu kelihatan diam, terus tiba-tiba ada pandangan kosong gitu Bu Eva. Sebenarnya sih tidak ada apa-apa, cuma saya perlu coaching atau ngobrol-ngobrol lah untuk mengeluarkan apa yang ada di otak saya ini loh Bu. Saya butuh teman untuk ngobrol juga, karena saya kepikiran mulai dari tadi malam terus Bunda. Oh gitu, kira-kira Bu Eva sedang mikir apa ya sehingga mau bercerita dan sharing sama saya? Ini loh Bu, kan kemarin itu di wali murid kelas 5A itu tiap hari itu selalu ngobrol-ngobrol di depan kantin. Nah kantin itu kan dekat dengan 5B Bu. Itu Bu, itu yang mengganggu pas waktu pelajaran juga. Oh begitu ya Bu Eva. Itu ya yang membuat Bu Eva kepikiran terus-menerus itu ya, karena kebisingannya itu ya. Iya Bu, oh iya itu tiap istirahat, bahkan belum istirahat, murid kelompok 5A itu lari-lari ke ibunya jadinya, minta jajan, lapor mamanya, kalau dianu si ini, si itu. Jadi
kan Bu, pokoknya anak-anak itu jadi tidak mandiri lah gitulah Bu. Oh gitu. Tapi apakah semua wali murid dari 5A itu seperti itu? Apa itu cuma sebagian ya? Mungkin 1 atau 2 anak gitu. Ya tidak semua, cuma ada beberapa 5 atau 6 anak lah yang seperti itu. Tapi kan itu juga mengganggu Bu untuk kemandirian anak-anak. Baik Bu Eva, semoga nanti dengan adanya percakapan kita ini bisa mencerahkan apa yang Bu Eva inginkan. Dari solusinya itu seperti apa sih gitu? Saya sih ingin mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan wali murid ini. Masih tetap menunggui anaknya yang di sekolah itu Bu, kan mestinya membuat murid itu tidak bisa mandiri sampai sekarang. Saya juga kok bingung bagaimana ya caranya agar mereka mau meninggalkan anaknya seperti wali murid yang lain itu loh Bu. Sisi lain ada enaknya juga, saya juga bisa berbincang langsung kepada wali murid tersebut karena sudah pernah diinfokan ke bunda wali murid, tapi tinggal beberapa saja kok tidak rela gitu loh Bu, seakan-akan masih nggak rela meninggalkan anaknya, kayak nunggu aja terus gitu loh Bu. Oh gitu. Jadi Bu Eva di sini mendapatkan solusi untuk permasalahan wali murid yang tidak mau meninggalkan anaknya itu ya Bunda, walaupun sudah pernah ada percakapan tapi masih tidak mau, masih tidak tega ya Bu. Iya. Nah, kira-kira nih apa sih yang ingin dideskripsikan Bu Eva lebih jauh untuk kondisi yang saat ini benar-benar yang sangat penting, sangat urgent gitu? Ini ya Bu, dulu kan pernah sudah diingatkan pas waktu rapat wali murid. Waktu rapat wali murid ajaran baru kenaikan kelas itu sudah pernah diinfokan. Alhamdulillah ada beberapa perubahan. Tapi tinggal hanya beberapa wali murid ini saja loh Bu, masih tetap saja menunggui anaknya. Itu Bu permasalahannya. Apakah Bu Eva sudah pernah bertanya kepada wali murid kenapa sih kok masih nggak tega padahal ini juga sudah kelas 5A gitu loh? Pernah Bu, suatu ketika pernah tanya pada beberapa wali murid tersebut, katanya tidak tega anaknya. Di rumah juga mereka tidak ngapa-ngapain Bu, maklum mama-mama muda zaman sekarang mungkin nganggur, jadi lebih baik di sekolah nunggu anaknya daripada di rumah nganggur gitu katanya Bu kemarin. Berarti 6 orang mama-mama itu memang sukanya di sekolah gitu, karena tidak bekerja itu tadi ya, tidak ada aktivitas istilahnya ya di rumah ya. Iya, tidak bekerja, tapi ada satu yang bekerja sih, tapi online shop itu loh Bu, sekarang kan usulnya online shop, jadi nanti tinggal di HP terus diantar gitu. Jadi mereka di sini juga sambil ngomong anaknya sambil jaga online shopnya gitu Bu. Ada faktor lain tidak Bu Eva? Kenapa sih kok terus menunggui gitu mungkin? Selain faktor yang tadi sudah Nyenengan jelaskan tadi. Iya Bu, memang ada beberapa anak ini yang kayaknya masih memang anak mama gitu lah Bu. Kalau ditinggal mamanya nangis, terus apa-apa bukunya juga ketinggalan juga gara-gara mamanya nggak nyiapkan. Berarti kan anaknya mungkin ketergantungan sama ibunya, jadi tidak bisa mandiri Bu. Kalau begitu ada hal lain tidak yang menjadi unek-unek Bu Eva yang sekiranya biar Bu Eva plong gitu selain hal ini juga? Yaitu Bu, keinginan saya bagaimana anak ini supaya bisa mandiri gitu Bu, gimana gurunya bisa melakukan pembelajaran dengan baik, mamanya juga saja tidak mendukung dengan alasan seperti itu, ngomong anaknya atau apa, itu kan saya tidak bisa melakukan pembelajaran saya dengan baik Bu kalau ditunggu terus. Harusnya kan membantu guru, pelan-pelan anaknya ditinggal, sama seperti wali murid yang lain, anaknya ditinggal dipercayakan pada gurunya, anaknya jadi bisalah melatih kemandirian anaknya pelan-pelan. Itu Bu masalahnya. Ada tidak kekhawatiran yang benar-benar yang sangat dikhawatirkan? Ya jelas khawatir Bu, kalau seperti itu terus jadi anaknya kan tidak bisa mandiri Bu. Ya. Secara
ini kan sudah berjalan sampai semester 2, sebentar lagi mau kenaikan kelas juga. Sudah 8 bulan ditunggui oleh wali murid. Nanti anak-anak yang lainnya iri, akhirnya minta ditunggui semuanya nantinya, Bu. Kira-kira dari kondisi ini selanjutnya itu Bu Eva mengambil tindakan yang bagaimana ya? Langkahnya tuh seperti apa lebih cocoknya? Mungkin nanti rencana saya mengajak guru lain, Bu, untuk diskusi. Jadi untuk bahas ini, masalah ini, Bu, karena memang tidak hanya saya saja yang merasakan ini, mungkin dari kelas lain juga merasakan permasalahan yang saya atasi ini. Kan nggak enak juga kan, Bu, permasalahannya kalau ditunggui sama orang tua. Kita pun guru tidak bebas untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Apakah rekan sesama guru nanti yang diajak diskusi itu punya waktu luang ya, Bu? Kira-kira? Tentu tidak, Bu. Karena kepala sekolah juga saya libatkan di sini karena beliaulah yang memimpin sekolah ini. Jadi powernya atau kekuasaannya yang saya butuhkan di sini, Bu. Gitu ya. Iya. Jadi selain rekan sejawat ada juga kepala sekolah ya sebagai pemegang kebijakan juga tertinggi di sekolah. Nah, baik Bu Eva, sepertinya langkah Bunda selanjutnya itu telah dibahas bersama nanti di saat kumpul dengan kepala sekolah dan rekan sesama guru kah? Ya, Bu, saya akan sampaikan kondisi yang terjadi, masalah yang saya alami, kemudian saya mengusulkan solusinya, Bu. Bagaimana jika wali murid tersebut diajak untuk duduk bersama, ngobrol bareng, berdiskusi dengan Bu Guru, kepala sekolah, yang tentunya nanti di bawah komando Bu Kepala Sekolah ya, Bu, karena tidak bisa lepas dari kepala sekolah. Kemudian diajak rembukan gitu loh, Bu, biar sama-sama enak, jadi tidak saling menyalahkan, saling menguntungkan, saling mendukung gitu, Bu. Jadi semuanya jelas, tentu semua ini dengan kebaikan anak-anak mereka juga, agar mereka bisa mandiri. Wah, luar biasa sekali langkah-langkahnya. Tapi boleh nggak saya lebih tahu lagi secara urut gitu? Selain itu tadi mungkin bisa diurutin lagi gitu. Jadi pertama saya mengajak kepala sekolah dan rekan guru kumpul untuk bersama membahas masalah ini. Kemudian karena ini termasuk kondisi yang penting bagi guna kelancaran pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah mengusulkan wali murid tersebut untuk diajak diskusi. Jadi wali murid tersebut diundang ke sekolah, diajak diskusi bersama, rembukan bersama di bawah komando dari kepala sekolah. Jadi bukan guru, Bu. Waduh, luar biasa sekali. Semoga bisa berjalan lancar nih, Bu Eva. Baik, untuk saat ini target rencana kumpul bersamanya kapan kira-kira ya, Bu? Mungkin kalau waktu yang longgar itu biasanya hari Jumat, Bu. Mungkin besok, Bu, saat hari Jumat, saat komunitas belajar rutin dan kumpul ini bersama guru dan KS membahas pembelajaran. Tentunya saya akan bahas ini, dan kan ini yang menyangkut pembelajaran juga. Lalu Bu, kalau untuk target rencana yang kumpul bersama wali muridnya itu kapan? Kira-kira Kalau ya? itu nunggu instruksi dari Ibu Kepala Sekolah, Bu. Karena yang Ibu Kepala Sekolah yang mempunyai kebijakan, nunggu jadwalnya dari Kepala Sekolah longgarnya kapan, dicarikan waktu yang pas. Akan tetapi kondisinya yang penting seperti ini, jadi mungkin saya minta waktu 1-3 hari setelah rapat, setelah yang dilakukan tidak lanjutnya, Bu. Oh gitu, jadi Jumat besok Bu Eva itu melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawatnya dulu. Ya. Mungkin 1-3 hari ke depan Bu Eva akan menunggu kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah. Oke nih, hari ini kita kumpulkan aja wali muridnya, baru Bu Eva nanti memberitahukan bahwa ada rapat intern bersama wali murid yang bersangkutan. Iya, Bu. Doakan ya, Bu, nanti lancar ya. Ya, amin. Jadi dalam 1 minggu ini sepertinya sudah clear ya, Bu? Iya, Bu. Yes,
saya sudah nggak tahan Ibu, ini masalahnya soalnya. Iya Bu, luar biasa sekali. Semoga rencana progresnya ini nanti bisa berjalan lancar dan anaknya sudah pintar, bisa ditinggal mama-mamanya pun punya kesadaran juga kalau anaknya harus mandiri. Nah, kira-kira ini kalau bisa benar-benar ditinggal mamanya itu secepat kapan ya? Maksudnya waktu yang tercepat kira-kira kapan ya? Memang sulit ya Bu untuk menentukan waktu, tapi kita kan ya berusaha paling tidak 2 sampai 4 minggu lah Bu, kira-kira sambil pelan-pelan Bu jalannya, kan tidak langsung memaksa gitu kan Bu. Nah, di situ kalau progres hasilnya kira-kira harapannya seperti apa Bu Eva? Nanti ya Bu, pasti nantinya Ibu saya minta jadi di kucil lagi ya Bu ya. Iya. Baik Bu Eva, terima kasih kalau Bu Eva sudah berkenan sharing-sharing dengan saya tunggu kabar baiknya. Kalau ada apa-apa Ibu bisa langsung menghubungi saya. Semoga progresnya lancar dan sesuai apa yang diinginkan Bu Eva. Amin, semuanya demi murid dan murid saya Bu. Amin, terima kasih banyak Bu setelah di coaching saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Terima kasih banyak loh Bu ya. Iya, sami-sami Bu Eva. Semangat selalu ya Bu Eva. Siap Ibu. Baik, saya akhiri ya perbincangan Ya. dan sharing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Widi. Terima kasih. Itu tadi coaching yang sudah dilakukan Bu Widi tadi memang sudah baik sekali Bu Widi ya. Kira-kira nih Bu Widi, selama coaching tadi bagaimana perasaan Ibu Widi? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Widi sampaikan, apakah sudah benar-benar memenuhi Ayu Tirta? Sudah memenuhi, tapi ya gitu kita tetap harus refleksi lagi ya Bu. Iya. Cinta apalagi kita sebagai manusia biasa pasti masih ada kurangnya, Iya, tapi benar. berusaha untuk melengkapi dulu, dicoba dulu. Iya, iya. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Widi. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih